Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penerapan GitHub di dalam project UAS yang sudah saya buat. Nah, jadi yang awalnya itu biasanya kita menggunakan localhost seperti ini. Sekarang bisa jadi seperti ini karena menghubungkan ke GitHub. Oke, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkahnya. Yang pertama, itu kita download terlebih dahulu Git-nya, yaitu di sini. Di git scm.com download. Itu downloadnya di bagian Windows. Dan yang ini, Git for Windows, yang bagian ini, di-download dulu. Tapi karena di sini saya udah download, jadi kita skip. Oke, setelah di-download, itu cara menginstalnya cukup next terus sampai bisa diinstal. Nah, setelah selesai diinstal, itu masuk ke dalam project UAS. Project UAS, dan ketikkan di sini itu kodenya seperti git version untuk mengetahui version dari Git yang sudah kita download. Dan di sini saya dapat ini Git versionnya. Nah, langkah berikutnya itu menggunakan git init. Setelah memasukkan kode ini di dalam file project ini, itu akan ada hidden file di Git. Jadi untuk bisa lihatnya itu klik dulu view, terus show, dan centang yang bagian hidden items. Nah, sampai ada kelihatan itemnya seperti ini atau foldernya seperti ini. Nah, langkah berikutnya itu kita mau melihat kondisi filenya, yaitu dengan git status. Nah, seperti ini. Kalau pas awal pemakaian, itu bakal ada banyak kode-kode gitu di sini. Tapi di sini karena saya sudah mencoba dan berhasil, jadi isinya tuh kayak gini. Nah, cara pemakaiannya, misal kita ada ubah di bagian kode tertentu. Terus setelah kita berhasil mengubah kodenya, cara meng-up-nya atau mempush ke bagian GitHub itu terlebih dahulu langkah-langkahnya, yaitu kita memasukkan perintah git add spasi titik. Titik ini, titik di sini itu adalah untuk meng-add semua filenya di sini. Makanya pakai titik. Tapi bisa juga memanggil nama filenya langsung, nama file yang udah diubah. Tapi di sini saya menggunakan git add pakai titik. Nah, setelah berhasil git add, itu kita akan commit dengan kode seperti ini. Git commit min m, terus masukkan nama pesannya. Misal nama perubahannya itu mengubah indeks HTML misalnya. Nah, kayak gini, terus udah tinggal commit. Tapi di sini saya juga udah pernah commit, jadi saya nggak butuh lagi. Tapi setelah git add titik itu, berikutnya kita akan memasukkan perintah git commit /m, terus memasukkan nama dari perubahan yang sudah kita lakukan. Terus kalau misal kita pengen lihat apa aja sih yang udah kita commit, itu menggunakan perintah git log. Nah, di sini saya juga udah melakukan perubahan. Di sini, tepatnya pada tanggal 20 Mei. Ini namanya, nambah pesannya tadi yang di bagian git commit itu nambah version JSON. Nah, kayak gini. Untuk melihat riwayat yang udah kita commit, itu menggunakan perintah git log. Berikutnya, setelah itu, kita masuk dulu ke bagian GitHub-nya. Ini melakukan login terlebih dahulu atau sign in terlebih dahulu. Berikutnya, kita akan buat repository baru. Caranya itu klik new di sini, new. Klik new. Terus kita masukkan di sini repository name-nya apa, karena saya sudah buat sebelumnya dan saya membuat di sini repositorinya itu Sol Express. Itu nama dari project yang saya buat. Ini ubah dulu ke private.
Dan ini tinggal create repository. Karena saya juga udah buat di sini. Sudah saya buat. Nah, berikutnya setelah berhasil dibuat, itu bakal ada dapat kode untuk, nah di sini yang di bagian HTTPS, kode ini itu kita copy dan kita masukkan ke dalam di sini. Kita akan masukkan ke dalam ini untuk menghubungkan file yang ada di VS Code ini ke GitHub, yaitu menggunakan perintah git remote add origin. Kita masukkan kode dari HTTPS tadi. Nah, seperti ini. Nanti tinggal enter. Kayak gitu caranya. Tapi sebelum ini kita harus memasukkan email sama username. Caranya itu dengan mengetikkan kode git config username. Kita masukkan username-nya di sini siapa? Nah, di sini saya buat Mutia. Nah, begini aja. Nah, kalau untuk memasukkan email, name-nya ini ganti aja jadi email. Nah, kayak gini. Emailnya ini pastikan sama dengan email yang digunakan di untuk login di GitHub tadi. Ya, saya udah lakukan itu, dan setelah kita isi username sama email, barulah kita masukkan perintah yang memasukkan HTTPS tadi. Kita bisa lihat caranya di git config. Nah, setelah kita memasukkan kode HTTPS dari akun GitHub tadi, itu kita bisa cek caranya dengan memasukkan perintah git remote minfig. Nah, begini. Udah masuk ya di bagian Short Express yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, setelah terhubung tadi, langkah berikutnya itu kita push kode yang sudah kita commit tadi sebelumnya. Itu setelah kita masukkan perintah commit, itu kalau kita mau push yaitu dengan memasukkan perintah git push. Nah, kayak gini. Jadi kode-kode yang sudah kita commit tadi itu akan di-push ke GitHub-nya. Tapi bila masih pertama kali itu akan menampilkan pesan error. Oleh karena itu sebelumnya kita harus memasukkan perintah seperti git push ini. Dan kita masukkan perintah seperti ini dulu sebelum kita meng-push pertama kali. Tapi setelah kita memasukkan perintah ini, kita tidak perlu memasukkan perintah ini lagi sebelum mem-push hasil kode yang sudah kita commit. Langsung aja ke bagian kode git push. Jadi tadi cara menambahkannya itu ada 4 langkah. Pertama pakai git add spasi titik, itu untuk menyimpan kodenya. Itu pakai git add titik. Terus berikutnya itu commit. Setelah kita melakukan git add, itu kita commit dulu, kita masukkan pesannya apa, terus setelah itu kita push, dan kalau misalnya ingin melihat riwayatnya itu menggunakan git log. Cara untuk kita melihat kode, padahal udah kita push nih, tapi kita pengen melihat kode yang sebelumnya, sebelum kita push itu, caranya dengan memasukkan perintah seperti pertama kita masukkan perintah git ini. Nah, misal kita pengen melihat kode yang sebelum yang kita ubah, misalnya sebelum kita menambahkan ini misalnya. Nah, langkah berikutnya itu memasukkan perintah, berikutnya masukkan kodenya, kode yang ini. Misal kita pengen melihat kode sebelum adanya penambahan ini. Nah, kita copy lah kode yang ini, kita masukkan ke sini, terus kita enter. Begitu cara untuk melihat kode yang sebelum kita push. Nah, setelah itu kodenya itu akan kembali ke sebelum mempush commit tadi, commit yang sebelumnya. Nah, berikutnya kita masuk ke Vercel. Nih, vercel.com. Kita login dulu. Terus setelah kita berhasil login, kita install GitHub-nya, yaitu dengan mengklik ini add new project. Nah, di sini kita pilih
yang mana yang mau kita import gitu. Nah, misal kayak saya kemarin itu di bagian sini, Sol Express ini, itu caranya kita import aja. Setelah kita import, nah, akan terbuat seperti ini. Kita masukkan project name-nya apa, terus tinggal kita deploy. Nah, setelah berhasil deploy, itu akan menampilkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah berhasil di-deploy, itu akan tampil seperti ini. Nah, berikutnya kita tinggal tekan domain yang di sini. Domain. Dan berhasil. Ya udah jadi Vercel app. Udah nggak pakai yang localhost sebelumnya. Oke, mungkin sekian video yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih.